Kayak aneh. 사실은 오늘 너와의 만남을 정리하고 싶어 널 만날 거야 이런 날이야 Cerita kali ini gue denger dari teman kantor gue yang kebetulan tuh orang Padang. Jadi ini cerita dari supir ojol yang pernah nganterin dia di Padang. Kita sebut aja supir ojolnya ini tuh namanya Pak Amin. Pak Amin udah jadi supir ojol kurang lebih 5 tahun. Umurnya sendiri itu tuh udah sekitar 45 tahun. Jadi Pak Amin sehari-hari emang ngojek aja kegiatannya. Dia punya istri dan 2 anak. Tapi dua-duanya tuh anaknya ngerantau ke Jakarta. Makanya dia tuh menuhin kebutuhan istrinya dengan jadi ojek online. Biasanya tuh Pak Amin mulai berangkat sekitar jam 8 pagi. Pak Amin paling seneng banget kalau dapet pelanggan tuh anak-anak sekolah Muebi. Karena dia tuh ngerasa bisa ngobatin rasa kangennya dia sama anak-anaknya dia yang lagi ngerantau. Biasanya rutenya dia tuh muter-muter Taplau. Taplau itu tuh tepi laut. Dan biasanya selesai ngojek tuh sekitar jam 7 malam. Pokoknya gak lama selesai azan maghrib, Pak Amin tuh langsung pulang biasanya. Nah pas Pak Amin udah di jalan pulang, Pak Amin tuh lupa matiin aplikasi. Dan tiba-tiba langsung nyangkut lah orderan. Dia dapat orderan tuh ke arah Pondok. Pondok tuh daerah di Padang, kayak perkampungan Cina gitu. Akhirnya karena Pak Amin juga mikirin rezeki, jadi dia ambil kan. Ternyata pelanggannya ini tuh bapak-bapak yang mau pulang ke Hotel Aksana di Jalan Bundo Kanduang. Selama perjalanan mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol. Dan ternyata bapak ini tuh orang Jakarta yang lagi ada urusan di Padang. Terus dia tuh lagi nginep di hotel itu. Setelah nganterin bapak itu dari Hotel Aksana, tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai ada petir. Akhirnya Pak Amin tuh langsung parkirin motornya di bawah pohon gede di depan hotel itu. Pas lagi neduh, tiba-tiba tuh ada perempuan lari-lari ke arah bawah pohon itu juga buat neduh. Pak Amin basa-basi lah ke perempuan ini, bilang, "Mau kemana mbak?" Perempuan ini tuh nunjuk ke Hotel Aksana ini. Terus Pak Amin kan bingung. Akhirnya Pak Amin tuh bilang, "Tinggal lari aja mbak lewat samping itu langsung masuk ke lobi." Pas Pak Amin lagi ngebelakangin perempuan ini sambil nunjukin lobinya, Pak Amin tuh abis itu langsung nengok ke arah perempuan ini. Tapi tiba-tiba perempuan ini tuh udah gak ada. Jadi begitu dia ngebelakangin perempuan ini, balik lagi langsung gak ada. Nah iya Bi, bener. Wow. Kaget lah langsung si Pak Amin. Tapi Pak Amin tuh mikir, oh paling udah lari duluan kali ya, buru-buru. Akhirnya gak lama hujannya berhenti. Sekitar jam 9 malam Pak Amin lanjut pulang ke rumah. Besok paginya Pak Amin sarapan, terus dia siap-siap buat ngojek lagi. Dia berangkat jam 9 pagi. Dia mulai dari rute-rute dia kayak hari-hari biasanya. Nah pas siang-siang dia berhenti kayak di warung makan gitu, buat makan siang bareng ojol-ojol lainnya. Ada satu ojol, namanya tuh Bang Tegar. Dia nanya ke Pak Amin, "Pak, kemarin neduh ya di depan Hotel Aksana?" Terus Pak Amin bilang, "Iya, pas saya mau pulang, pas banget langsung hujan deras. Emangnya kenapa bang?" Terus Bang Tegar tuh bilang, "Tapi kok saya kayak ngelihat perempuan ya di sebelah bapak. Tapi kayak kuntilanak pak." Ngedengar itu tuh Pak Amin cuma ketawa-tawa sambil bilang, "Ya iya bang, saya kemarin pas neduh tuh juga sama perempuan. Tapi cantik kok, dia emang nginep di hotel itu." Akhirnya setelah selesai makan siang, Pak Amin lanjut narik. Sampai akhirnya dia tuh udah dapat orderan. Nah sekitar jam 9 malam, Pak Amin tuh udah dapat sekitar 10 pelanggan. Terus gak lama, Pak Amin tuh dapat orderan buat nganter makanan kayak GoFood gitu ya. Beli martabak telur dan diantarnya tuh ke Hotel Aksana lagi. Udah tuh Pak Amin nungguin di restorannya. Terus dia OTW ke hotelnya. Pas sampai di hotelnya sekitar jam 10 malam, Pak Amin nunggu di pintu keluarnya. Terus dia ngechat lah ke pelanggan yang mesen, "Mbak, saya udah di depan pintu masuk ya." Tapi gak dibalas-balas sama si mbak ini. Akhirnya Pak Amin berusaha lah ke lobi hotel. Nanya ke security, katanya boleh ditanya aja ke resepsionis atas namanya. Pak Amin nanya atas nama Dinda, kamar 302. Karena tadi Pak Amin sempet chat nanya atas nama siapa dan kamar berapa ke mbak ini. Terus abis itu tuh kata mbak resepsionisnya gak ada atas nama itu. Dan bahkan kamar 302 tuh kosong.
Kagetlah Pak Amin. Akhirnya dia keluar dari lobi dan dia tuh berusaha nunggu si Mbak Dinda ini di depan pintu masuk hotel. Apa jangan-jangan Dinda juga salah kasih nomor kamar kali juga ya? Nah ya bisa jadi, makanya si Pak Amin kekeh nunggu di depan pintu masuk. Iya. Sambil Pak Amin chat-chat terus sama telepon-teleponin, sampai setengah jam ditunggu lah sama Pak Amin, masih belum ada jawaban nih dari si Mbak ini. Akhirnya sekitar jam 10:30 Pak Amin pengen pulang. Dan dia tuh niatnya mau naruh martabak itu tuh di lobi hotelnya aja dititipin. Tapi tiba-tiba Mbak Dinda ini tuh datang nyamperin ke Pak Amin sambil jalan pelan-pelan, terus bilang ke Pak Amin, "Pak, atas nama Dinda ya?" Akhirnya dikasih sama Pak Amin. Dan ternyata Mbak Dinda ini tuh mbak-mbak yang kemarin neduh bareng Pak Amin di depan hotel. Pas Pak Amin udah selesai ngasih ke Mbak Dinda nanya ke Pak Amin, "Nggak takut Pak di sini?" Nanyanya tuh sambil senyum-senyum ngeledek gitu Moebi. Di sini tuh di hotel. Di hotel ini. Soalnya kan udah malam gitu loh Moe. Terus dijawab lah, "Ya namanya nyari duit Mbak, mau gimana?" Akhirnya Pak Amin siap-siap mau pulang. Pas Pak Amin ngedeket ke motornya dan Dinda balik badan ngejauh dari Pak Amin nengok belakang ke arah Dinda. Di situ Pak Amin ngeliat ada laki-laki jalan di belakang Mbak Dinda. Tapi laki-laki ini tuh jalannya pincang, kaki sebelahnya diseret, terus berlumuran darah, sambil gelendotan di pundaknya Mbak Dinda. Oh, jadi kayak Dinda tuh ngegendong si laki-laki ini. Iya, kayak ngegendong gitu. Wow. Terus. Nah terus Pak Amin tuh langsung cepet-cepet nyalain motor lah, terus pulang ngebut ke rumah. Karena ya Pak Amin tuh yakin banget kalau laki-laki yang di belakang Mbak Dinda itu tuh bukan manusia. Pas sampai rumah juga Pak Amin tuh langsung cerita ke istrinya apa yang dia lihat di hotel itu. Istrinya juga bilang, mungkin karena udah malam banget Pak Amin kesana, jadinya tuh dia ngeliat yang aneh-aneh. Nah besokannya karena istrinya minta dianterin ke rumah saudaranya, jadi setelah dari situ tuh Pak Amin baru narik lagi sekitar jam 4 sorean lah. Pak Amin tuh muter-muter sampai udah dapat beberapa pelanggan. Terus sekitar jam 7 malam Pak Amin tuh dapat orderan lagi buat nganterin tujuannya ke Hotel Aksana itu lagi. Sebenarnya Pak Amin tuh udah nggak mau ambil, tapi pas Pak Amin lihat namanya tuh Mbak Dinda lagi yang kemarin. Karena Pak Amin ngerasa Mbak Dinda tuh juga baik, jadi diambil lah sama si Pak Amin ini. Nah si Pak Amin itu juga niat pengen ngasih tahu ke Mbak Dinda tentang apa yang dilihat semalam. Oh, Pak Amin ngerasa kayak ya mungkin Mbak Dinda juga nggak sadar gitu. Iya. Ada makhluk yang gelendotan ke dia. Iya, makanya dia tuh pengen ngasih tahu niatnya. Terus. Akhirnya diambil lah sama Pak Amin. Terus akhirnya Mbak Dinda juga udah naik ke motornya. Pas perjalanan ke hotel itu, Pak Amin mikir-mikir lagi buat ngasih tahu atau enggak. Sampai di hotelnya pun tuh Pak Amin belum ngasih tahu juga. Terus pas Mbak Dinda turun dan ngasih helmnya ke Pak Amin tuh akhirnya bilang, "Mbak Dinda, saya mau ngasih tahu. Jadi semalam tuh ada laki-laki di belakang Mbak Dinda. Kakinya buntung sebelah, terus ngegelantungan di pundak Mbak Dinda." Mbak Dinda ngedengar itu tuh nggak kaget. Dia cuma senyum sambil balik badan. "Yang ini Pak, kita emang lagi nyari potongan tubuh kita di hotel ini." Bangsat. Sambil senyum lebar banget ke Pak Amin. Anjing. Jadi Moebi, ternyata Hotel Aksana ini tuh dulunya Hotel Ambacang namanya. Dan hotel ini tuh terkenal banget sebagai hotel pencabut nyawa. Karena pernah nelen banyak korban jiwa pas gempa tanggal 30 September tahun 2009. Wow. Si Dinda juga setan berarti kan? Iya. Bangsat. Anjir, serem banget Moy. Tapi setelah ganti nama jadi Hotel Aksana, emang tetap angker hotel itu? Tetep jadi kata temen gue itu tuh bahkan ojol-ojol tuh dari yang sering nongkrong di depan situ sampai udah jadi pindah tongkrongan. Karena emang kalau malam jadi udah serem banget. Jadi ada seorang cowok namanya Chandra. Chandra ini bisa dibilang berangkat dari keluarga yang cukup kaya. Bokapnya Chandra tuh petinggi di suatu perusahaan, dia emang tajir lah. Dan mereka ini tinggal di Bandung by the way. Nah bokapnya Chandra ini punya banyak tanah dan rumah, dan juga udah nyiapin rumah buat anak-anaknya yang nantinya masing-masing udah pada punya keluarga sendiri. Chandra ini umurnya hampir 30-an dan kerja juga di perusahaan bokapnya. Nah di tahun 2017 akhirnya Chandra nikah sama pacarnya. Sebut aja nama pacarnya ini Tira. Dan mereka tinggal di salah satu rumah yang dikasih sama bokapnya Chandra yang gue bilang tadi, di daerah Bandung juga. Nah rumah yang dikasih ke Chandra ini rumah yang udah rada tua
nggak gede-gede banget juga. Rumah yang tanahnya sedang, rumahnya nggak tingkat. Interiornya juga emang udah rumah lama gitu, tapi layak dipakai. Karena udah diberesin sama bokapnya Chandra, biar Chandra bisa langsung pakai rumahnya sama istrinya gitu loh. Singkat cerita, Chandra dan Tira ini pindahlah ke sana, ke rumah itu. Ya. Dan seminggu 2 minggu semua lancar-lancar aja. Sampai di satu malam, kondisinya Chandra ini baru balik dari kantor. Terus dia ke kamar mandi buat buang air besar. Duduklah tuh dia sambil main HP. Lagi asik-asik main HP, tiba-tiba Chandra ini ngerasa dari belakang tuh kayak ada sesuatu yang nyentuh punggungnya dia gitu. Refleks Chandra nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Dia mikir, oh mungkin gue salah aja kali, salah ngerasa gitu. Iya. Lanjutlah dia main HP lagi sambil buang air besar. Tapi gak lama setelah itu, Chandra ngerasa lagi ada sesuatu yang nyentuh punggungnya untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia ngerasa yang nyentuh punggungnya tuh kayak rambut yang dikibas ke punggungnya dia gitu loh. Kebayang gak sih Moy? Nat? Oh iya ya. Chandra ngerasa aneh karena ya Chandra tuh rambutnya pendek. Dia coba nengok ke belakang lagi, tapi tetap gak ada apa-apa. Di situ Chandra risih banget tuh, kayak dia ngerasa yakin banget ada sesuatu yang nyentuh punggung dia, dan itu rasanya kayak rambut gitu loh, rambut panjang gitu. Chandra coba dongak ke arah atas karena di belakangnya dia tuh kayak ada jendela ventilasi buat sirkulasi udara di kamar mandi gitu loh. Kebayang gak sih? Iya. Nah Chandra takut ada orang iseng yang kayak ngintipin dia, atau kayak iseng mainin rambut atau apa tiba-tiba di kamar mandi gitu kan. Tapi dia coba cari-cari, nggak ada apa-apa. Dia lihat sekeliling kamar mandi juga nggak ada apa-apa gitu loh. Ya udahlah, dari situ Chandra coba buat positive thinking dan selesaiin urusan ya buang air besar dia, terus keluar dari kamar mandi. Dan hal itu coba dibawa santai aja sama Chandra. Tapi ternyata beberapa hari kemudian tiba-tiba istrinya Chandra, si Tira, itu keluar dari kamar mandi, teriak-teriak dan ngomong ke Chandra kalau dia ngerasa digangguin di kamar mandi. Diceritain tuh sama Tira, pas dia lagi buang air di kamar mandi, Tira nih ngerasa kayak ada rambut nyentuh pahanya dia. Tira yakin banget itu rasanya kayak rambut, karena kayak rambut ini nyentuh pahanya dia gitu loh. Tapi beda dari Chandra, Tira ini ngeliat sesuatu. Tira bilang kalau dari arah jendela kecil di bagian belakang atas kloset itu ada tangan panjang banget muncul dari jendela itu. Tangannya tuh berurat dan keriput, kukunya panjang, nyoba buat narik kepalanya Tira. Ngelihat kayak gitu, Tira langsung teriak dan lari keluar dari kamar mandi. Resah dong Chandra dan Tira ini. Mereka ceritalah sama pembantu yang ada di rumah mereka, di rumah baru ini. Yang mana ternyata pembantunya ini tuh pembantu rumah yang udah kerja, bahkan untuk pemilik rumah sebelumnya yang tinggal di situ. Nah di situ Simbo ini tanpa ragu-ragu langsung cerita panjang lebar. Tapi yang intinya tuh dulu dia ngasih tahu kalau yang punya rumah ini namanya Pak Warsito. Dan dia ini semacam anak buahnya bokapnya Chandra. Di satu waktu Pak Warsito ini kena musibah. Anaknya dia sakit keras sampai tabungannya Pak Warsito ini habis, dan akhirnya Pak Warsito minjem duit ke bokapnya Chandra. Nah bokapnya Chandra ini minta jaminan atas ya utangnya si Pak Warsito itu. Bokapnya Chandra minta jaminannya tuh rumahnya Warsito ini, yang awalnya si bokapnya Chandra tuh ngomong kalau rumah ini jadi jaminan formalitas aja, ya buat keamanan juga gitu loh. Nah di situ Warsito nggak mikir apa-apa, ya udahlah gue butuh duitnya juga gitu kan. Tapi singkat cerita, anaknya Pak Warsito ini nggak bisa ketolong, meninggal. Dan dengan keadaan tabungannya Pak Warsito ini udah habis, utang ke bokapnya Chandra juga udah banyak, dan dia nggak bisa bayar. Pas dia minta keringanan, bokapnya Chandra ini nggak mau. Sampai akhirnya yang tadinya rumah itu dijadiin jaminan cuma buat formalitas doang, rumah ini malah diambil sama bokapnya Chandra. Dan keluarga Warsito tuh dipaksa keluar dari situ. Warsito kesel banget Moy, Nat, karena ya itu rumah dia satu-satunya. Warsito dan keluarganya juga udah lama tinggal di situ. Tapi rumahnya diambil paksa sama bokapnya Chandra gitu loh. Sampai sebelum pergi pun Warsito bilang ke Simbo ini, ke pembantunya, kalau dia tuh nggak rela rumah ini diambil. Dan dia ngomong kalau dia bakal bikin rumah ini nggak nyaman buat ditinggalin bokapnya Chandra ataupun siapapun yang bakal tinggal di situ. Nah pembantunya Simbo ini itu ngira itu cuman omongan biasa aja, kayak cuman ancaman aja gara-gara Warsito kesel rumahnya diambil. Makanya Warsito ngomong kayak gitu.
Tapi ternyata ngedengar ceritanya Chandra sama Tira, jadilah apa yang diancam sama Warsito itu beneran kejadian kan. Pembantunya ini pun udah ngasih tahu ke bokapnya Chandra tentang apa yang dibilangin sama Warsito, kayak ancaman itu. Dan malah Simbo ini dimarahin balik sama bokapnya Chandra. Setelah denger kayak gitu, Chandra dan Tira nih emang takut, tapi mereka coba buat ya tahan lah dan banyakin ibadah, coba banyakin doa di rumah. Mereka juga coba pakai kamar mandi yang lain, gak pakai kamar mandi yang biasa mereka pakai. Tapi ternyata gangguannya nggak berhenti di situ, Moy. Nah, di suatu siang tiba-tiba Tira tuh teriak dari kamar mandi yang beda dari yang pertama ya. Dan begitu disamper sama Chandra, Tira ini ketakutan dan bilang kalau dia ngelihat ada ular keluar dari kloset kamar mandi mereka. Tapi di saat yang bersamaan Chandra di situ nggak ngeliat apa-apa, Moy. Nah, Chandra nyoba buat nenangin istrinya kayak, mana nggak ada apa-apa. Nih coba disiram nih klosetnya ya, tuh nggak ada apa-apa kan. Tapi Tira tetap takut. Bahkan sampai dia harus ditemenin di dalam kamar mandi setiap saat. Bahkan kalau mandi pun harus ditemenin karena Tira tuh setakut itu. Iya. Nah, beda sama Tira, Chandra ini masih berani lah ke kamar mandi sendiri. Ya mana pernah di satu waktu Chandra ini pernah lagi mandi sendirian, pakai shower dari atas gitu kan. Tiba-tiba si Chandra ini pas lagi mandi, dia ngerasa kayak ada rambut yang nyentuh punggung dia. Lagi, Moy. Nah, refleks Chandra matiin shower. Chandra ngeliat tuh ke sekeliling, tapi nggak ada apa-apa, Moy. Nah, ya udah tuh dia coba lanjut mandi lagi. Tapi lama-lama Chandra ngerasa ada hal yang aneh. Kayak lo pasti kalau lagi mandi dan lo shampoan, lo pasti nyium ya bau shampoo lo wangi gitu kan, Moy. Nah, Iya. ya nggak sih? Nah, Chandra ini nggak nyium bau wangi dari rambutnya dia, tapi dia tuh nyium air yang jatuh di badannya dia dan kepalanya dia, itu baunya bau amis. Sampai badannya Chandra ini ikutan bau amis juga. Dari yang merem lagi shampoan, Chandra matiin shower, dia coba kucek mata, dan pas Chandra buka mata ternyata dia ngelihat badannya dia itu merah semua, dan air yang ada di lantai itu merah semua bau amis. Darah, Bi. Iya, beneran kayak darah berceceran di lantai kamar mandinya dia. Dan ya itu darah yang keluar dari shower gitu loh. Tapi pas showernya coba dihidupin lagi sama Chandra, yang keluar air biasa, Moy. Nah, sedangkan yang di lantai itu beneran darah, itu aneh banget kan. Iya. Wah, di situ Chandra ngerasa makin gak beres nih rumahnya dia. Udahlah, dari situ dia buru-buru selesaiin semuanya, dikeringin badannya, keluar kamar mandi tuh dia. Lanjut dia mau taruh baju kotor nih di ember di bagian belakang rumahnya dia. Tapi pas dia mau taruh baju kotor di ember, Chandra nih ngelihat di dalam ember itu kayak ada rambut gitu di balik baju-baju kotor itu. Dan pas Chandra lihat makin ke bawah, dia korek-korek baju dalam situ, ternyata Chandra nemu di dalam ember ini ada kepala, rambutnya gondrong panjang banget. Dan refleks Chandra teriak dan lari ke istrinya. Akhirnya beneran lah muncul tuh, Moy, Nat, bentuk makhluk yang dikirim sama Warsito untuk penghuni di rumahnya dia itu. Gimana, Bi? Kepala yang ada di ember ini, Moy, bentuknya kayak nenek-nenek, rambutnya panjang, tapi matanya nggak ada, Anjing. dan mulutnya kebuka gede banget. Dan semenjak kejadian itu, Moy, Nat, Chandra dan Tira tuh langsung ngomong ke bokapnya Chandra kalau Chandra dan Tira ini mau pindah ke tempat lain. Tapi mereka berdua nggak berani bilang ke bokapnya ada apa di rumah itu atau apa yang gangguin mereka. Karena Chandra ini tipe anak yang nggak berani bantah bokapnya gitu loh. Ditambah bokapnya ini keras dan emang nggak percaya sama hal-hal mistis. Karena nggak mau cari perkara, akhirnya Chandra bikin alasan lah kalau dia mau coba tinggal di rumah kontrakan yang lebih kecil pakai hasil uang tabungan dia dan Tira. Dan semenjak hal itu benar aja, Tira dan Chandra ini nggak pernah diganggu lagi di rumah barunya. Anjing, karena bapaknya yang ada masalah sama pemilik rumah sebelumnya malah jadi anak yang kena ya. Bener, Warsito nggak rela kalau misalnya rumah yang selama ini ditinggalin sama siapapun itu, mau Chandra, mau bokapnya Chandra atau siapapun, Moy. Terus sekarang nasib rumahnya gimana, Bi? Setahu gue, Nat ya, sampai sekarang rumahnya tuh mau disewain, tapi belum laku sama sekali. Tapi sejujurnya gue ngerasa rasa balas dendam itu pasti bakal ada lagi di diri semua orang. Dan ya memang benar, ada orang-orang yang balas dendam pakai hal mistis.
Nah, menurut lo, apakah orang yang balas dendam pakai hal mistis suatu saat akan dapat balasan dengan hal mistis juga? Gue dapet cerita ini dari kiriman orang Bi, Nat. Dia minta gue samarin namanya, jadi sebut aja namanya Rina ya. Oke. Rina, oke. Di cerita ini, Rina tuh umur 23 tahun. Dan ini tahun 2016. Rina ini kuliah di jurusan komunikasi. Dan ngekosnya tuh gak jauh lah dari kampusnya. Nah, by the way, Rina ini ngekos di daerah yang masih di daerah Jakarta. Tapi gue gak bisa nyebutin ya kampusnya di mana. Dan kosannya Rina ini campur, cewek cowok gitu. Kejadian horornya itu terjadi waktu pas awal banget mau bulan Ramadan. Jadi ini bener-bener H-1 banget nih, Nat, puasa. Jam 6 kurang, Rina tuh sama temennya bertiga, cewek-cewek gitu, niatnya pengen beli makan. Sama buat makanan sahur, dia belilah lauknya. Nah, mereka ngide buat makan di bawah pohon besar deket taman gitu. Jadi di deket kosan dia ada taman, pengenlah makan di sana mereka gitu loh. Udahlah, abis beli makanan buat sahur, mereka nyampe tuh di taman deket kosan mereka. Mereka makan sambil ngobrol dan akhirnya beres lah makannya tuh. Nah, abis makannya beres, mereka tuh nggak langsung pulang, Bi, Nat. Mereka tuh kayak main ayunan dulu tuh sambil ketawa-tawa gitu. Dan posisinya ini tuh jam 6 sore. Oke. Kayak bener-bener azan tuh mau berkumandang, tapi mereka tuh masih main gitu, masih hai gitu di taman. Nah, tiba-tiba jadi tuh ada kayak temennya Rina tuh bawa botol kayak tumbler gitu, dia taruh kayak di tanah. Nah, itu tuh nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba tumbler tuh jatuh. Padahal tuh airnya masih penuh. Di situ tuh Rina sama teman-temannya kayak mikir, kayak nggak mungkin jatuh gitu kan, nggak ada angin, ditambah lagi tumblernya berat, kenapa tiba-tiba jatuh gitu loh. Nah, akhirnya ada temennya Rina tuh mau pulang, pas banget juga ditelepon sama cowoknya suruh balik gitu. Pas mereka mau balik, ada nih satu orang cowok lagi ngelintas di depan mereka dan nanya nih ke Rina dan teman-temannya kayak, udah azan lu pada nggak balik? Nah, mereka cuma bilang kayak, iya nih pengen balik kok, kita balik yuk. Nah, mereka balik tuh berempat jadinya sama si cowok ini nih. Pas mau masuk kosan, mereka bertiga tuh kayak nggak langsung cuci muka, nggak langsung cuci kaki, nggak langsung mandi gitu. Mereka langsung baring di kasur dan BTW ini nih mereka nggak misah ya kamarnya. Mereka tuh habis makan masuk ke kamarnya Rina. Oke. Nah, tadinya tuh mereka juga niat mau traweh, tapi karena hujan, terus mager, dan ketiga ada temennya Rina yang lagi halangan, akhirnya mereka tuh jadi nggak traweh. Jadi kayak mereka tuh gabut-gabutan, main HP, nonton TV, terus juga mereka tuh kayak main VN-VN-an sama cowoknya masing-masing gitu loh. Nah, tiba-tiba pas Rina ini sama cowoknya lagi main VN-VN-an gitu, cowoknya Rina tuh ngomong di VN, Rin, kamu di mana? Kok ada suara nenek-nenek? Nah, di situ posisinya itu jam 9 malam. Terus Rina bilang kayak, nggak ada apa-apa kok, nggak ada nenek-nenek juga. Rina langsung tuh kayak ngasih tahu ke teman-temannya kalau misalnya kayak emang ada nenek-nenek suaranya. Direkam lagi tuh omongan Rina, terus dikasih tahu lah ke teman-temannya. Nah, pas teman-temannya dengar, mereka denger Nat, ada kayak suara nenek-nenek ngomong kayak gitu. Banget. Nah, karena Rina penasaran, akhirnya Rina ngedenger lagi lah kiriman VN dia ke cowoknya. Dan ternyata bener Nat, Rina pun akhirnya denger kalau ternyata di VN itu ada kayak suara nenek-nenek. Nah, bahkan beres banget Rina matiin VN-nya, dia tuh denger kalau dari bawah tempat tidurnya dia itu kayak ada suara nenek-nenek, persis banget kayak suara di VN. Nah, Rina refleks lah buat ngecek ke bawah kasurnya, karena di bawah kasur Rina tuh nggak ada apa-apa, kosong aja gitu loh. Tapi dia denger kok ada suara orang gitu kan. Pas Rina ngedeketin kepalanya ke bawah kolong kasur, terus dia nengok nih ke kolong, tiba-tiba di bawah kolong kasurnya itu ada kepala nenek-nenek yang lagi melototin Rina. Wah, anjir. Jadi Rina sama nenek-nenek itu tuh bener-bener tatap-tatapan gitu lebih. Nah, hancur banget di situ tuh. Rina kaget, dia teriak, dan temen-temennya jadi bingung kayak, kenapa Rina tiba-tiba teriak gitu kan. Teman-temannya langsung nyoba lah tuh nengok ke bawah kasurnya dia juga, tapi nggak ada apa-apa. Teman-temannya nggak lihat apa-apa, kosong gitu lebih. Nah, Rina langsung lah tuh nge-WA cowoknya, dan dia ngasih tahu lah kalau di kamarnya ada setan. Cowoknya Rina tuh langsung bilang lah ke Rina, suruh cuci-cuci, suruh mandi, baca doa, dan jangan pernah dengerin VN itu lagi. VN yang ada suara nenek-nenek itu ya. Akhirnya Rina ikutin saran cowoknya, dia mandi dulu, dan teman-teman Rina pun juga jadi coba nenangin Rina lah, karena teman-temannya tahu kalau Rina tuh ketakutan gitu. Nah, cuman gangguannya tuh nggak cuma di situ aja Nat. Belum berhenti tuh.
pas Rina mau mandi, kan disuruh cowoknya mandi kan. Rina mandi tuh. Nah, pas udah di kamar mandi sendirian, tiba-tiba kerannya tuh mati sendiri. Keran kamar mandinya. Iya. Nah, Rina coba puter-puter kerannya, tapi airnya nggak keluar. Nah, panik lah tuh Rina kan kayak, oh tiba-tiba airnya mati. Dia puter-puter lagi. Nah, pas kerannya kebuka, ternyata airnya keluar. Tapi ternyata bukan air Nat. Itu bau amis banget yang keluar dari kerannya Rina itu, ternyata darah. Wah. Gila. Dan kayak ada lendir-lendir gitu loh. Jadi Rina tuh langsung teriak lah, refleks dari kamar mandi. Dan teman-teman tuh panik kayak, temen gue kenapa gitu. Digedor-gedor tuh sama teman-temannya kayak, Rin lu kenapa, nggak apa-apa kan. Keluarlah tuh Rina dari kamar mandinya. Nah, mereka langsung tuh duduk bertigaan di kasur Rina, sambil Rina ceritain lah kayak tadi tuh kenapa ya di kamar mandi gitu. Nah, pas mereka bertiga lagi ketakutan, tiba-tiba mereka bertiga nih Nah, kayak denger suara kayak orang nyakar-nyakar lemari kayu gitu, kayak gitu. Oh iya. Kebayangkan suaranya kan? Aha. Nah, mereka langsung refleks lah, ngelihat ke arah sumber suara, ke arah lemari itu tuh. Ternyata di atas lemari itu ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk sambil cekikikan dan kayak nyakar-nyakarin lemarinya gitu. Aduh. Jadi akhirnya mereka bertiga tuh ngelihat ada sosok nenek-nenek itu. Tadi kan cuma Rina doang yang lihat kan. Iya. Di situ tuh Rina sama temennya takut banget. Dia tuh langsung keluar lah dari kamar Rina dan masuk ke kamar temennya. Pas udah masuk kamar temennya Rina, kayak mereka tuh kayak rada tenangan gitulah, karena mereka mikir ya udah nggak ada gangguan lagi karena kan udah nggak di kamar Rina kan. Iya. Akhirnya sekitar jam 10-an malam mereka tidur tuh. Karena mereka takut dan mereka tidur sekasur bertiga, mereka tuh mutusin buat kayak selimutan gitu loh. Tiga-tiga tuh masuk selimut gitu. Nah tapi Nat, sekitar jam 12-an malam, tiba-tiba selimut mereka tuh kayak kebuka gitu, kayak ada yang narik. Dan jendela kamar temannya Rina ini tiba-tiba kebuka sendiri kayak brak gitu. Nah, angin malam tuh kayak langsung ngembus masuk ke dalam kamar temannya Rina gitu loh. Iya. Dan makin bikin tempatnya tuh dingin gitu. Karena ada suara kayak gitu dan karena kedinginan banget, akhirnya Rina kebangun. Tapi yang kebangun Rina doang, teman-temannya nggak kebangun. Rina bangun, dia berdiri, nutup jendela, terus dia balik lagi ke kasur buat tidur. Tapi nggak lama dari situ, tiba-tiba jendela kamarnya kebuka lagi dan selimut kayak ada yang narik lagi. Dan lagi-lagi yang kebangun Rina doang, dua temennya enggak. Rina bangun lagi tuh, dia bangun buat nutup jendela. Nah ternyata pas dia berdiri dan dia mau nutup jendela, dia tuh ngeliat dari luar jendela itu ada sosok nenek-nenek yang lagi melotot sambil jalan gitu ngedekat ke arah Rina. Terus? Nah Rina di situ ketakutan banget lah tuh. Dia langsung sambil baca-baca Al-Quran dan dia tuh baca kenceng banget karena dia ketakutan gitu lebih. Dengar ada suara orang baca-baca Al-Quran gitu, teman-teman jadi kebangun lah dan melihat kalau ternyata sumber suara yang orang lagi baca Al-Quran itu dari Rina. Teman-teman langsung kebangun tuh dan langsung ngedeketin Rina lah. Pas mereka bangun, mereka ngelihat ternyata Rina tuh kayak bengong gitu lebih. Dia berdiri tegak di depan jendela dan Rina tuh matanya merem tapi sambil baca-baca Al-Quran. Wah, ini aneh banget. Aneh banget kan? Dan pas dipegang sama temennya Rina, ternyata kayak ada yang aneh gitu karena Rina merem nih, tapi Rina tuh kayak genggam tangannya sendiri kayak kenceng banget sampai kulitnya tuh kebuka gitu loh. Iya. Jadi kayak neken tangannya sendiri gitu loh pakai kuku. Iya. Temennya tuh coba nyolek-nyolek Rina, kayak goyang-goyangin Rina, tapi ya Rina tuh diem aja. Kayak dia tuh cuma komat kamit doang. Dia tuh nggak ngomong apa-apa gitu loh, nggak gerak apa-apa juga. Di situ satu temennya Rina tuh kayak beraniin diri ngebisikin Rina dan ngomong kayak, ayo Rin kita baca ayat kursi bareng-bareng. Ayo Rin kita baca Rin, kita baca Rin. Akhirnya bertiga nih baca ayat kursi nih bareng-bareng nih bertigaan. Nah pas mereka baca ayat kursi bertigaan nih, tiba-tiba kubrak, ada denger lagi tuh suara jendela kamarnya tuh ketutup. Tadi kan jendela kebuka kan? Iya. Pas mereka baca ayat kursi, jendela ketutup tiba-tiba, brak gitu. Nah pas banget jendela yang nutup, Rina tuh langsung lemes dan jatuh. Kayak pingsan tapi bukan yang hilang sadar gitu enggak ya. Teman-teman Rina tuh langsung kayak ngegotong Rina dan ngebawa Rina ke kasur. Dan dia kayak nanangin Rina dan nanya lah kayak, Rin lu kenapa? Lu ngeliat apa tadi? Nah Rina sambil lemes tuh cerita kayak dia tuh ngeliat ada sosok nenek dan sosok nenek ini gangguin Rina lagi. Dan Rina juga bilang pas di posisi itu tuh perut Rina tuh sakit banget dan rasanya tuh kayak asam lambungnya tuh naik gitu lebih. Kayak perutnya tuh perih banget, sakit banget sampai perutnya tuh melilit gitu. Nah Rina tuh sambil cerita sambil megangin perutnya aja karena kayak
selama 5 menit 10 menit tuh perut dia tuh masih sakit banget. Kayak asam lambung naik gitu, lu berasa kan sakitnya kayak Iya. gimana. Iya, tahu. Paham. Nah teman-teman tuh langsung kayak nenangin Rina dan kayak ngasih minum tuh biar Rina tenangan gitu. Dari jam 12-an malam sampai sekitar jam 4-an pagi lah tuh mereka nggak tidur. Mereka tuh cuman bengong doang, baca-baca Al-Quran, nenangin Rina. Sampai nggak berasa tiba-tiba udah waktunya sahur karena udah jam 4 pagi kan. Akhirnya mereka coba tenang, terus mereka sahur, habis sholat, barulah tuh mereka tidur. Untungnya pas mereka tidur bangun-bangun udah nggak ada tuh gangguan sama sekali. Nah kebesokan harinya mereka kan ngampus kan tuh bertiga. Pas mereka nyampe kampus, Rina ceritalah ke temennya kayak dia tuh habis ngalamin kejadian horor gitu di kosannya. Nah ada satu cowok yang negor mereka pas mereka lagi di taman. Ingat gak lo kan gue bilang ada satu cowok gitu kan. Iya. Nah cowok ini nggak bilang apa-apa, dia tuh nggak nimbrung omongan Rina. Pas lagi ngelintas, dia tuh cuma bilang cowok ini, pasti lu digangguin kan? Gitu. Kok tahu dia? Nah Rina bingung kayak lo berdua kayak kok cowok ini tahu dari mana gitu kan. Dia nanya lah kayak lu tahu dari mana. Nah si cowok ini bilang soalnya pas pulang dia tuh ngelihat kayak ada sosok yang ngikutin Rina. Karena tadi Rina bilang kan mereka bertiga doang kan. Tapi cowok ini bilang dia tuh ngelihat berempat. Kayak di tengah dia itu ada kayak temennya Rina. Nah tapi Rina bilang kayak nggak ada. Temen yang disebutin sama si cowok ini itu tuh lagi di kamarnya. Dan gue tuh ke taman tuh cuma bertiga doang. Menurut mereka ya, kayaknya sosok yang nyerupain si temennya Rina itu sebenarnya sosok nenek-nenek itu Nat. Sosok nenek-nenek itu adalah sosok penunggu di pohon besaran deket taman. Dan dia itu emang ngikutin Rina. Karena pas udah maghrib, udah berkumandang tuh Rina dan teman-temannya bukannya masuk ke kosan, malah main, malah ketawa-tawa. Gitu ceritanya. Iya. Tapi gila sih Mui. Itu hari pertama Ramadan ya? Iya. Awal-awal. Lo awal-awal Ramadan udah digangguin sama makhluk halus tuh gimana ya anjir? Ya makanya gue juga mikir karena biasanya kata orang Ramadan kan setannya dikurung gitu loh. Tapi ini masih ganggu masalahnya. Iya makanya. Tapi kasihan banget gak sih si Rina? Lagi awal-awal Ramadan tapi kayak keganggu gitu. Apalagi dia kesurupan sampai sakit perut gitu loh.